Maaf ya, nggak dengar azan kayaknya. Amplinya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما علمنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر فإنك أنت الميسر والمعسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر وأعن برحمتك. اللهم بارك لنا في بكورنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita diwafatkan beberapa jam yang lalu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita semuanya akan kembali dan akan dikumpulkan. Di dalam doa bangun tidur ini ada peringatan untuk kita semuanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Jadi setiap kita bangun tidur, kita diingatkan dengan doa bangun tidur itu bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah Subhanahu. Pertanyaannya, apa yang akan kita bawa? Apa yang sudah kita siapkan untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita ini sedang melakukan sebuah perjalanan dari dunia menuju negeri akhirat. Nah, yang sampingnya tidur dibangunkan. Perjalanan dari dunia menuju negeri akhirat, kampung akhirat. Dan di dalam perjalanan ini ada yang sampai dengan cepat, ya, satu hari atau beberapa jam saja itu sudah sampai ke akhirat. Ada yang sampai 1 pekan, ya, 2 pekan, ada yang sampai 1 tahun, 2 tahun, 60 tahun, 70, bahkan ada yang sampai 100 tahun. Di daerah jembatan 4 lewat kalau nggak salah, entah setahun atau 2 tahun yang lalu, itu kita pernah mampir beli tomat cabai yang jual seorang kakek-kakek. Memang tampangnya sudah kakek-kakek, tapi jalannya masih seperti binaraga, tegap badannya. Ternyata setelah kita tanya umurnya berapa, baru 101 tahun katanya. Allah Ta'ala alam sekarang masih hidup apa enggak. Aslinya orang Jogja, ya ngerokok, ya begini jalan. Baru 101 tahun. Ya, ada yang sampai 101 tahun. Kalau sekarang masih hidup sudah 103 atau 105 tahun. Kalau di Magetan ada kakek-kakek, mbah-mbah itu nyangkul di sawah depan asrama kami tinggal. Itu umurnya juga sudah sampai 100 tahun, masih nyangkul, masih ngarit. Mungkin ada yang lebih dari 105 atau 110 dalam menempuh perjalanan menuju negeri akhirat. Tapi di antara seluruh manusia, katakanlah kaum muslimin yang banyak itu yang melakukan perjalanan ini, berapa banyak yang sadar, berapa banyak yang tahu tentang bekal terbaik untuk mereka bawa di dalam perjalanan ini? Tidak banyak. Nah, tidak banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan kebanyakannya lupa dan lalai, tenggelam di dalam kenikmatan dunia. Yang akan tahu dan mengerti, faham bekal yang harus disiapkan untuk menempuh perjalanan dari dunia hingga ke negeri akhirat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah hanya orang-orang yang senantiasa melakukan thalabul ilmi, yang senantiasa melakukan thalabul ilmi,
menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul. Mereka lah yang tahu bekal terbaik yang harus dia bawa, yang harus dia persiapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini, bulan Ramadan, adalah kesempatan besar yang Allah berikan. Bahkan bagi siapa yang benar-benar memanfaatkan bulan Ramadan ini siang dan malamnya dengan semestinya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka lah yang akan mendapatkan bekal itu, yang akan faham, yang akan mengerti. Dan bulan inilah kesempatannya untuk mendapatkan itu. Dan bahkan ganjarannya apa? Di akhir ayat yang kita semua sudah hafal, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah 60 tahun melewati di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan saya puasa terus, tapi kok saya belum bertakwa. Kita semua ya, kita semua, termasuk yang paling utama yang berbicara. Kok belum ada perubahan di dalam diri saya? Bahkan jangan-jangan ada yang masih bertanya, apa sih takwa itu? Takwa itu apa? Nah, ini yang tidur-tidur yang harus ditanya. Nah, antum sudah tahu ya? Bangun. Nah, ini musibah lagi kalau masih ada yang bertanya, apa sih sebenarnya takwa itu? Jadi kalau kita sudah sampai 25 tahun, 35 tahun sampai 60 tahun menjalani, melewati bulan Ramadan, keluar masuk di kehidupan kita, masih bulan diri kita, itu yang salah bukan Ramadannya. Ya, yang salah bukan Ramadannya, yang keluar masuk ke kita karena dia nggak pamit, ya, nggak pamit ketika datang dan nggak pamit ketika pergi, bukan. Bukan karena dia tidak mengucapkan salam ke kita. Kita sudah bilang marhaban ya Ramadan, kita tidak dapat balasan dari bulan Ramadan, bukan. Wallahu ta'ala alam, kitanya yang masih banyak kekurangan kita, yang masih belum tahu, belum paham apa yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Ini musibah terbesar yang menimpa kita, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Apalagi sampai ada yang mudah-mudah untuk tidak berpuasa. Ya, apalagi sampai mudah-mudah ada yang tidak berpuasa. Ayyam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 184 ya, yang kutiba alaikumusiyam. 83. 184. 184-nya bunyinya apa? Ayyaman ma'dudat. وإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Di akhir ayatnya ini Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memang ada nak, ya,
kemudahan, rukhsah, keringanan. Kalau kamu sakit dan sedang dalam perjalanan, tapi jangan lupa akhir ayatnya itu penutupnya, wa antasumu khairul lakum. Kamu puasa itu lebih baik bagi kamu. Ya, kita pribadi kita masing-masing yang tahu ukuran atau kadar kemampuan kita untuk menjalankan puasa. Apakah kalau kita paksakan puasa kita akan mati atau tidak? Ya, tapi jangan mudah-mudah, terutama ini anak-anakku ini, santriwan-santriwati. Ya, jadi bekal terbaik yang harus kita siapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah Allah perintahkan pada kita semua untuk kita berbekal. Ya, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa, bulan inilah kesempatannya untuk kita memupuk ketakwaan di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini, berpuasa dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memberikan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan berusaha di dalam bulan Ramadan ini kita menjaga semuanya, dari mata kita, lisan kita, tangan kita, kaki tangan kita, semua kita jaga. Jangan sampai kita sudah menahan lapar dan haus dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ternyata lisan kita tidak berpuasa. Alhamdulillah, ini cobaan dan ujian yang berat untuk kita semuanya. Terkadang kita nggak sadar, ya, terkadang kita nggak sadar, ya, kita sudah menahan haus dan lapar, ternyata lisan kita terus berkata-kata yang tidak semestinya dikatakan dan tidak semestinya keluar dari lisan seorang yang berpuasa. Na'udzubillah wa nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Astaghfirullahaladzim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghabiskan, mengorbankan seluruh harta dan jiwanya untuk mengemban risalah, alladzi addal amanah, yang telah mengemban amanah, menyampaikan risalah ini, wa nasahal ummah, yang telah menasihati umatnya. Sehingga risalah Islam ini sampai kepada kita semuanya. Tinggal kita bagaimana harus senantiasa berupaya, berusaha untuk menggapai dan mengambil, mendapatkan apa yang telah disampaikan, yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mengambil warisan para nabi dan rasul itu, yaitu ilmu, maka faqad akhadha bihadzin wafir. Dia telah mengambil bagian yang banyak. Dia telah mengambil bagian yang banyak. Baik, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan sabda
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan puasa yang sedang kita jalankan, khususnya puasa di bulan Ramadan. Dan mari kita sama-sama membaca, mendengarkan, memahami apa yang dijelaskan oleh ulama kita, ahli hadis di zaman kita ini, tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat kepalanya. Nanti kalau nggak sanggup saya bantu. Ya. Angkat kepalanya. Dan hadis ini potongan-potongannya insya Allah sudah tidak asing lagi di kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Coba santri, ya santriwan santriwati, kalau ada hadis berbunyi seperti ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla. Ini hadis. Hadis itu apa? Hadis itu apa? Hadis itu perkataan, ya. Secara mutlak kalau disebut hadis itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang maknanya hadis itu perkataan. Nah, kalau ada hadis seperti ini namanya hadis apa? Ada qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Hadis qudsi. Itu lafaznya dari mana hadis qudsi? Lafaznya dari Al-Quran, dari Allah azza wa jalla. Ya, lafaznya dari Allah azza wa jalla. Isma'u. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni Adam lahu kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya, untuk kita. Amalan, semua amalan yang kita lakukan itu hakikatnya adalah untuk kita semuanya, seluruh amalan.
Baik itu, tapi di sini khususnya adalah amal soleh. Seluruh amalan, perbuatan baik dan buruknya itu semuanya akan kembali ke kita. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha, begitu kata Allah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan baik, perbuatan baik, maka untuknya. Falinafsihi, untuk dirinya sendiri, untuk jiwa itu sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan amalan selain itu, selain amal saleh, yaitu amal buruk, amal sayyi', amal su', maka itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Illa shiyam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyatakan semua amalan, seluruh amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah untuknya, kemudian ada yang dikecualikan. Illa shiyam. Kecuali apa? Kecuali puasa. Puasa. Kata Allah apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Belum selesai hadisnya sampai situ. Kecuali puasa. Fa innahu, sesungguhnya puasa itu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberikan balasan. Untuk siapa balasannya? Untuk hamba yang berpuasa tersebut. Wasiyam junnatun, lanjutan hadisnya, wasiyam junnatun, dan puasa itu adalah junnah, benteng perisai. Fa'innahu li wa ana ajzi bih, sesungguhnya puasa itu milik saya, untuk saya. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan berikan balasannya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, lanjutan hadisnya. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه. Muttafaqun alaihi, anak-anak. Muttafaqun alaihi itu maksudnya apa? Kalau ada hadis kemudian di akhirnya muttafaqun alaihi, ada rawahu Muslim, ada rawahu Bukhari, ada rawahu Baihaqi, rawahu Ibnu Majah, rawahu Abu Dawud. Kalau ada muttafaqun alaihi itu apa? Muttafaqun alaihi itu adalah hadis yang sudah disepakati oleh siapa? Allah Ta'ala alam, oleh kedua imam yang besar dalam hadis, yang Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaihi.
Wa hadha lafdhu riwayat al-Bukhari. Dan ini adalah lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat lain Imam Bukhari meriwayatkan yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. Ayo. Was-siyamu jannatun. Ya. Jadi as-siyamu jannatun. Fa idza kana, puasa itu adalah benteng perisai, benteng bagi kita semua, bagi semua yang berpuasa, benteng di dalam dirinya. Fa idza kana yaumu shaumi ahadukum, maka jika pada hari puasa itu fala yarfuth, seseorang di antara kamu berpuasa itu maka janganlah yarfuth, itu janganlah sering disebutkan yarfuth. Uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum. Ini urusan suami istri ya. Wala yaskhab, dan janganlah berkata kasar, bersuara keras. Na'udzubillah wasallallahu alaihi wasallam. Fa in sabbahu ahadun, jika seseorang mencelanya, ya, seorang yang berpuasa, ada seorang yang berpuasa dia dicela. Fa in sabbahu ahadun falyaqul inni sha'im. Ya, ini arahannya, arahan, nasihat, ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak semuanya, santriwan-santriwati, ini bulan puasa pun kita masih dengar perdebatan, teriakan-teriakan ya, yang menggemparkan, yang mengguncang dinding-dinding asrama. Dengarkan, mari kita sama-sama dengarkan nasihatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai guru kita, panutan kita. Fa in sabbahu ahadun, maka jika seseorang mencelanya, mencela seorang yang puasa tadi, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan apa? Inni shaim. Ya, bukan pamer maksudnya ya. Saya puasa habis itu balas, tidak. Ya, maksudnya inni shaim itu agar menahan diri ya. Inni shaim. Agar apa? Agar si pencela tadi itu tidak terus-menerus mencela. Ingatkan, saya ini puasa, maka jangan kamu terus-menerus untuk mencela saya. Nah, jadi jangan balas mencela, ya, karena kamu puasa. Dengan kata-kata inni shaim itu kamu ingatkan diri kamu sendiri, kamu ingatkan saudaramu yang sedang mencela kamu bahwa kamu berpuasa dan dia juga berpuasa. Falyaqul inni shaimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi yang jiwaku di tangannya, la khulufu famis shaimi atyabu 'inda Allah min rihil misk. Sungguh khuluf itu di dalam kamus disebutkan adalah bau mulutnya, bau mulut yang disebabkan kekosongan lambungnya. Nah, akhirnya mengeluarkan bau mulut. Wangi kan? Kalau sikat giginya setelah sahur kemudian sepanjang hari itu nggak sikat gigi sampai berbuka, itu biasanya wangi kan? Aroma yang kalian cium, tapi jangan sengaja-sengaja untuk disemburkan ke saudaranya ya. Jangan. Nah, cukuplah orang terima itu dengan alami ya, karena keluarnya tidak antum sengaja. Jangan sengaja disemburkan. Ini saya perhatikan ada sebagian yang kalaupun bersin sengaja di muka saudaranya. Nauzubillah.
Jangan ya. La khulufu famis shaimi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Aroma yang kita cium ya. Maka masing-masing kita harus sabar ya, harus sabar. Tapi sebisa mungkin berusaha. Jangan sampai enggak gosok gigi. Ya. Jangan sampai enggak gosok gigi habis sahur. Karena apa? Oh, karena bau mulutnya orang berpuasa itu di sisi Allah SWT atyabu lebih thayyib, lebih baik, berwangi di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misk. Biar aja lah. Saya pelihara lah ini ya. Aroma mulut di bulan Ramadan. Tidak perlu saya gosok. Paling tidak 1 hari dari sahur sampai nanti buka. Saya enggak usah gosok gigi. Karena apa? Karena dia lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari misk. Ya, misk. Minyak wangi. Ini fadilahnya, fadilah dan keutamaannya orang yang berpuasa. Lisaimi farhatan, sambungan hadisnya, lisaimi farhatan yafrahuma. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatan, ada 2 kebahagiaan yang dia akan berbahagia dengannya, dengan kedua itu. Yang pertama apa? Kata Nabi, idza afqara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka, dia bahagia dengan berbukanya. Ya, tidak dipungkiri ya, tidak dipungkiri bahwa kita semua kalau sudah menghadapi tinggal beberapa menit lagi untuk buka puasa, berbagi menu untuk buka puasa ini sudah bahagia, senang ya. Wah, sebentar lagi saya akan minum, haus saya akan hilang, sebentar lagi saya akan memasukkan kue-kue yang ada di hadapan ini, sebentar lagi rasa lapar saya akan hilang. Nah, rasa lapar saya akan hilang. Nah, itulah kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka maka dia berbahagia dengan bukanya itu tadi. Apalagi menunya istimewa. Ya. Kue-kue bersanding dengan apa? Nasi kotak yang berisikan ayam bakar, ayam goreng. Masya Allah. Ya, kebahagiaannya lebih. Wa ila farhatu tsaniyah, kebahagiaan yang kedua apa? Idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau dia bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik pengatur seluruh semesta alam ini, fariha bi shaumihi. Dia berbahagia dengan apa? Dengan puasanya yang sudah dia jalankan selama 1 bulan atau berapa tahun dia hidup dan dia menjalankan puasa Ramadan. Itulah 2 kebahagiaan yang akan diraih dan akan didapatkan oleh seorang yang berpuasa. Lis-shaimi farhatan yafrahuhuma. Ini baru terjemahannya ya. Nah, kita belum baca ini apa komentarnya, ada penjelasannya Syekhul Islam. Al-Imam Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini baru terjemahan hadisnya, belum sampai ke penjelasannya. Kita akan membaca syarahnya dan penjelasannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau ini adalah hadisnya, ahli hadis di zaman kita sekarang, tapi beliau sudah wafat ya, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan ini baru lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nanti ada lagi riwayatnya
Muslim yang intinya adalah satu makna yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Judulnya yang dibuat oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, Riyadhus Shalihin, yang kita baca hadis dari kitab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, yang beliau menulis babnya di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin adalah bab wujubi shaumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bihi. Bab wujubi shaumi Ramadan, bab wajib puasa Ramadan, wa bayani fadli siyami, dan penjelasan tentang keutamaan puasa, wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berkenaan, yang berkaitan dengan puasa. Itu babnya, dan kita akan baca hadis-hadis yang telah beliau kumpulkan di dalam bab ini tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, tentang apa itu keutamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Nah, baik, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala husnil ihtimam. Kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini sampai di sini. Insyaallah kalau umur panjang kita akan lanjutkan di hari Ahad yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala husnil ihtimam. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama menjadi pelajaran bagi kita semuanya, kita pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa-apa yang sudah kita pelajari dan kita pahami. Inti daripada ilmu yang kita pelajari itu, yang kita pahami itu adalah amal. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal. Itu yang dikatakan oleh sahabat yang mulia, khalifah yang keempat, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Allah taala. Hatafal ilmu bil amal, hatafa menelpon, manggil. Ilmu itu yang kita pelajari, yang sudah masuk ke dalam hati kita, itu memanggil kita untuk apa? Untuk kita amalkan. Wahai kau yang telah mempelajari saya, yang telah memahami saya dan telah menyimpan saya di dalam dirimu, yang memanggil-manggil, amalkanlah saya, amalkanlah saya, praktekkan saya dalam kehidupanmu sehari-hari. Keluarkan saya dari dalam hatimu untuk kamu amalkan, kamu wujudkan dengan anggota tubuhmu. Itu ilmu itu memanggil. Fa in ajabahu, kalau dijawab, ya, insyaallah ilmu itu akan tetap. Kalau kita jawab panggilan itu, oh ya, saya amalkan. Wa illa, dan jika tidak dipedulikan panggilan itu, dia diamalkan ilmu yang telah dipelajari, irtahal, maka dia akan rihlah dan pergi dari dalam diri kita. Ya, dan ancamannya berat, ya, berat bagi siapa yang mempelajari ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah, masyaallah, ya. Oleh karena itu kita mohon pada Allah SWT agar Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya, karena tanpa taufik dari Allah SWT kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya untuk kita bisa mengamalkan semua ilmu syar'i yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semua yang salah itu adalah datangnya dari
diri saya pribadi dan syaitan yang telah memelintirkan apa-apa yang keluar dari lisan saya, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas dari itu semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.